Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika terjadi perang akhir zaman? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Black Rat. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang berusaha mencegah pemusnahan umat manusia secara massal. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berlatar belakang di negara Swedia, diperlihatkan seorang wanita bernama Caroline yang berada di dalam mobil bersama puterinya. Entah apa yang terjadi, banyak sekali orang yang berlarian dari arah depan dengan raut wajah ketakutan. Merasa ada sesuatu, Caroline pun berusaha bersembunyi di dalam mobilnya. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan keadaan perkotaan yang sebagian besar telah mengalami kehancuran. Di samping itu, seorang letnan bernama Nilan pun kemudian membuka salah satu gerbong kereta untuk mencari keberadaan dari Caroline. Caroline pun sempat memprotes Letnan Nilan sebab tujuannya bukan di tempat ini. Namun, Letnan Nilan pun kemudian menjelaskan jika ini semua adalah perintah dari atasannya. Setelah itu, Letnan Nilan pun mengajak Caroline untuk masuk ke dalam mobilnya. Di jalanan, Caroline masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia juga masih terbayang-bayang mengenai hilangnya puterinya sebelum perang besar dimulai. Di masa saat ini, tujuan hidup dari Caroline hanyalah mencari keberadaan dari puterinya yang ditangkap oleh pasukan musuh. Setibanya di suatu tempat, Letnan Nilan menyuruh Caroline agar menunggunya sebentar. Dirinya akan mengambil sesuatu di dalam gudang. Seperginya Letnan Nilan, Caroline pun diserang oleh penduduk sipil yang ingin menjara seluruh barangnya. Karena tak tahan lagi, dia pun terpaksa meninggalkan Letnan Nilan dari sana dan bergegas untuk pergi ke markas pusat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Caroline pun akhirnya tiba di markas pusat yang merupakan tempat dari para tentara berada. Di sana, Caroline ditanya oleh salah satu penjaga tentang di mana orang yang bersamanya. Caroline pun beralasan jika sesuatu terjadi di luar sana. Setelah itu, Caroline pun diperintah untuk menunggu di ruang tengah. Di ruang tengah tersebut, terdapat kedua orang yang bernama Malik dan juga Grenvik yang merupakan seorang penembak jitu. Tak lama dari itu, datanglah satu orang lagi bernama Karimi yang merupakan seorang prajurit tentara dari wilayah timur. Setelah semua sudah berkumpul, pemimpin dari markas pusat yang bernama Kolonel Rat pun menyuruh beberapa orang di ruang tengah agar masuk ke dalam ruangannya. Setelah itu, Kolonel Rat pun menjelaskan mengenai perang yang saat ini terjadi. Perang ini bisa dibilang sebagai perang terakhir umat manusia, sebab hampir seluruh negara di dunia telah terlibat di dalamnya. Alasan Kolonel Rat memanggil mereka semua sebab dia memiliki sebuah misi yang bisa menghentikan perang yang terjadi. Namun, misi ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu. Kolonel Rat kemudian menunjukkan sebuah kapsul yang harus mereka bawa ke arah selatan. Caranya, mereka harus melewati lautan es yang membeku. Dan alasan mengapa Kolonel Rat memilih mereka, sebab hanya merekalah yang memiliki keahlian dalam berseluncur. Misi ini pun dinamakan sebagai kepiting hitam, sebab agar cara mereka tak diketahui oleh musuh nantinya, yaitu mereka harus bergerak pada malam hari. Jika misi ini berhasil, Kolonel Rat menjanjikan kebebasan bagi mereka semua. Caroline kemudian mengangkat tangannya dan bertanya jika misi ini sama halnya dengan bunuh diri, sebab wilayah selatan merupakan markas dari para musuh.
Kolonel Rat pun menjawab jika ini bukan sebuah permintaan, melainkan ini sebuah perintah. Setelah itu, mereka pun dibubarkan kecuali Caroline. Ketika tengah berduaan, Kolonel Rat menginformasikan hal penting jika di markas selatan terdapat putri dari Caroline yang berhasil ditemukan. Apabila dia berhasil menyelesaikan misi ini, maka ia dapat bertemu kembali dengan putrinya. Mendengar informasi itu, Caroline pun bersemangat untuk segera memulai misinya. Karena hari menjelang malam, bawahan dari Kolonel Rat yang bernama Forsberg pun menyuruh mereka semua untuk beristirahat. Mereka semua akan menjalankan misi pada esok harinya. Malik pun mengatakan kepada mereka semua jika dia tak sabar pergi ke selatan sebab ada saudaranya di sana. Ketika tengah malam, Forsberg tiba-tiba membangunkan mereka semua setelah mendengar suara ledakan yang merupakan serangan dari pihak musuh. Forsberg pun mengatakan jika misi mereka akan dimulai lebih awal, sebab keadaan saat ini sedang dalam situasi darurat. Setelah tiba di lautan es yang membeku, datanglah Kolonel Rat yang bersama dengan Kolonel Nilan. Kolonel Rat mengatakan jika Kolonel Nilan akan ikut serta dalam misi mereka. Sementara itu, untuk memandu arah jalan, mereka akan didampingi oleh Forsberg. Karena kondisi sudah semakin parah, Kolonel Rat pun menyuruh mereka semua untuk memulai misinya. Di samping itu, Kolonel Rat juga menyuruh mereka agar menjaga kapsul yang mereka bawa. Kemudian, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Singkat cerita, tibalah mereka di wilayah musuh saat hari menjelang siang. Jelas hal ini akan menjadi sasaran empuk bagi musuh mereka. Forsberg kemudian memerintahkan mereka semua untuk berpencar. Namun, tanpa diduga, es yang diinjak oleh Forsberg pun mengalami pecah dan dia mulai terjatuh ke bawah lautan es. Dengan bergegas, Caroline pun langsung mencoba menolongnya. Namun, dikarenakan suhu air yang terlalu dingin, Forsberg harus mengembuskan nafas terakhirnya. Beruntungnya, Caroline berhasil mengamankan kapsul yang merupakan poin penting dalam misi mereka. Setelah Caroline berhasil naik ke permukaan, dia pun perlahan tak sadarkan diri karena suhu tubuhnya yang mulai menurun. Dengan bergegas, Malik pun langsung mengajak mereka semua untuk mencari tempat singgah sementara. Tujuannya tak lain adalah untuk menghangatkan tubuh dari Caroline. Sebab, jika Caroline tak segera mendapatkan kehangatan, maka nyawanya bisa saja tak tertolong. Beruntungnya, tak jauh dari sana, mereka menemukan rumah dan mulai membuat api unggun. Awalnya, Kolonel Nilan sempat menolak untuk menghidupkan api, sebab mereka sedang berada di wilayah musuh. Namun, Malik bersikeras menentangnya sebab mereka harus menyelamatkan nyawa dari Caroline. Beberapa saat kemudian, kondisi Caroline pun mulai membaik setelah dia dihangatkan di kobaran api. Dikarenakan pemimpin mereka atau Forsberg telah tewas, mereka pun memutuskan untuk menjadikan Nilan sebagai pengganti pemimpin mereka. Sebab, hanya Nilanlah yang berpengalaman dalam hal militer. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Dari kejauhan, Caroline mendapati Karimi sedang menelpon seseorang dengan walkie-talkie. Di samping itu, terdapat helikopter musuh yang akan mengarah ke arah mereka. Dengan bergegas, Caroline pun langsung membangunkan teman-temannya untuk bersembunyi. Beruntungnya, mereka semua pun berhasil selamat dari serangan pihak musuh yang sedang berpatroli. Setelah kondisi dirasa aman, mereka pun berniat melanjutkan perjalanan. Namun, Caroline menjelaskan kepada teman-temannya jika ia mendapati Karimi sedang menghubungi seseorang. Bisa jadi, Karimilah yang menghubungi pihak musuh. Karimi pun langsung membantahnya. Dia kemudian menjelaskan jika calon istrinya lah yang dia hubungi. Namun,
mereka semua masih tak percaya. Karena hari akan menjelang malam, Letnan Nilan pun mengajak mereka semua untuk segera melanjutkan perjalanan dan memberikan Karimi kesempatan. Di tengah dinginnya malam, Grenvik tak sengaja terjatuh karena tersandung sesuatu. Saat dicek, ternyata itu adalah mayat dari manusia yang berjumlah ratusan. Mereka semua pun bertanya-tanya mengapa banyak mayat warga sipil di tempat ini. Letnan Nilan pun mencoba menjelaskan jika peperangan ini sudah di luar batas aturan perang. Para musuh tak peduli lagi siapa yang ada di hadapannya, entah itu warga sipil, anak-anak, dan juga wanita. Mereka semua akan dibunuh secara sadis. Sebab itulah, peperangan ini adalah akhir dari kehidupan manusia nantinya. Tak lama kemudian, muncullah helikopter dari musuh yang kebetulan sedang berpatroli. Mereka pun berhasil terciduk oleh helikopter itu. Letnan Nilan pun langsung memerintahkan mereka semua agar berpencar dan mencari tempat persembunyian. Setelah dirasa aman, Letnan Nilan pun mengajak mereka semua untuk beristirahat lebih dulu. Tak jauh dari sana, terdapat rumah dari seorang warga yang keadaannya masih sempurna. Saat mereka memasuki rumah itu, terdapat kedua lansia yang tinggal di sana. Dirasa jika kedua lansia itu bukanlah ancaman, mereka pun memutuskan untuk menumpang di sana. Saat tengah makan bersama, Caroline tak sengaja melihat senjata di bawah meja yang akan ditembakkan oleh lansia itu. Dengan bergegas, Caroline pun langsung membunuh kedua lansia itu. Sayangnya, Karimi harus menghembuskan nafas terakhirnya karena terkena tembakan di bagian kepalanya. Dari walkie-talkie, terdapat suara seorang wanita yang memanggil nama dari Karimi. Caroline pun langsung bertanya tentang siapa dia. Wanita itu menjawab jika dia adalah calon istri dari Karimi. Kini, mereka semua pun merasa menyesal dan tak menyangka jika apa yang dikatakan oleh Karimi adalah kebenaran. Setelah dirasa cukup beristirahat, Letnan Nilan pun mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Malik merasakan kesakitan di bagian dadanya, hingga dia tak kuat untuk berjalan. Saat dicek, ternyata Malik juga terkena tembakan dari lansia sebelumnya. Malik terpaksa menyembunyikan hal ini agar mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat mereka berada, Caroline melihat kapal pesiar yang mungkin saja bisa mereka gunakan untuk beristirahat sementara. Setibanya di dalam kapal, Letnan Nilan mengusulkan rencana agar meninggalkan Malik di dalam sana. Namun, Grenvik tak menyetujuinya. Karena merasa kesal, Grenvik pun mencoba membuka kapsul yang mereka bawa dan bertanya mengapa kapsul ini lebih penting dari nyawa mereka. Tak diduga, isi dari kapsul itu adalah cairan virus yang lebih berbahaya dari bom nuklir. Letnan Nilan pun sempat terkejut dan tak percaya jika militernya akan menggunakan senjata biologis pemusnah massal yang dilarang dalam perang. Kini, Letnan Nilan pun mulai paham mengapa kapsul itu bisa menghentikan perang seperti ucapan dari Letnan Rat. Sebab, kapsul itu bukan hanya akan memusnahkan pihak musuh, namun kapsul itu juga akan memusnahkan semua kehidupan yang ada di dalam bumi. Beberapa saat kemudian, Malik pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Hal ini agar dia tak menjadi beban bagi mereka. Melihat hal itu, Letnan Nilan dan Grenvik pun tak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Caroline, dia memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan puterinya. Ketika Caroline melewati lautan es yang tak membeku sempurna, dia pun hampir saja terjatuh ke dalam lautan es. Beruntungnya, Letnan Nilan bersama Grenvik tiba tepat waktu. Kemudian,
Letnan Nilan pun mencoba menolong Caroline yang akan terjatuh ke lautan es. Dikarenakan hanya Caroline lah yang memiliki pengalaman dalam berseluncur di atas es, dia pun kemudian menjadi pemandu untuk melewati lautan es yang belum membeku dengan sempurna. Di tengah perjalanan, mereka ditembaki oleh pasukan musuh yang tengah berjaga. Dengan sigap, Grenvik langsung mengangkat snipernya dan membidik musuh dari kejauhan. Merasa jika musuh telah tewas, Caroline pun diperintah untuk mengeceknya terlebih dahulu. Benar saja, pihak musuh yang menembakinya sebelumnya telah tewas dengan menggenaskan. Letnan Nilan pun kemudian memuji Grenvik tentang di mana dia belajar menembak. Apakah dia merupakan pasukan militer sebelumnya? Grenvik pun menjawab jika dia hanyalah warga sipil biasa. Namun, ketika perang besar ini terjadi, dia terpaksa menggunakan sniper milik ayahnya dan melawan para musuh dengan sniper itu. Hingga pada akhirnya pasukan militer pun merekrutnya. Pagi harinya, Caroline tak melihat Letnan Nilan di sampingnya. Dia pun mencoba memanggil namanya. Namun, dari arah bawah, terdapat pasukan musuh yang mencoba menembakinya. Dengan sekuat tenaga, Caroline bersama Grenvik pun mencoba menembaki mereka. Sialnya, Caroline malah terkena tembakan di bagian perutnya. Ketika musuh terakhir melemparkan granat, Grenvik mengorbankan nyawanya agar Caroline selamat. Melihat kondisi Grenvik yang sangat parah, Caroline pun menangis kencang-kencangnya dan tak menyangka jika teman-temannya perlahan tewas satu persatu. Mengira jika Letnan Nilan telah mengkhianatinya, Caroline pun mencoba mengejar Letnan Nilan yang pergi lebih dulu. Setelah berhasil menemukannya, Caroline pun langsung menembak kaki dari Letnan Nilan dan bertanya mengapa dia meninggalkannya. Letnan Nilan pun menjelaskan jika dia ingin membuang kapsul yang mereka bawa sebab masih ada cara lain untuk menghentikan perang. Namun, Caroline memaksa Letnan Nilan agar memberikan kapsul itu, sebab kapsul itu bisa menjadi alternatif untuk bertemu dengan puterinya kembali. Pada akhirnya, tibalah Caroline di markas selatan. Karena ia kehilangan banyak darah, dia pun langsung tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Caroline melihat dirinya yang seperti berada di rumah sakit. Caroline kemudian diantar untuk menemui jenderal militer setelah ia tersadar sepenuhnya. Di sana, dia diangkat menjadi letnan 2 karena berhasil menyelesaikan misinya. Namun, Caroline tak bangga dengan hal itu, sebab tujuan utamanya adalah menemui anaknya. Tak disangka, ucapan Letnan Rat mengenai puterinya yang ada di selatan pun adalah sebuah kebohongan. Karena merasa kesal, Caroline pun langsung mengajar jenderal militer yang ada di hadapannya. Dengan penuh rasa penyesalan, Caroline pun mendatangi Letnan Nilan dan mengatakan jika ia seharusnya membuang kapsul yang mereka bawa sebelumnya. Letnan Nilan pun mengatakan jika semuanya belum berakhir. Untuk membuat senjata biologis, masih perlu beberapa tahapan yang harus dijalankan. Mereka bisa mencegahnya sebelum senjata itu telah terbuat sempurna. Kemudian, Letnan Nilan dan Caroline pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam lab. Di pintu masuk, Letnan Nilan sempat dihadang oleh 2 penjaga yang melarang mereka untuk masuk. Dengan sigap, Caroline pun langsung membunuh kedua penjaga itu. Setelah itu, mereka pun menyandra salah satu ilmuwan dan menyuruhnya untuk menunjukkan tentang di mana kapsul virus berada. Setelah berhasil mendapatkannya, Letnan Nilan pun memiliki rencana untuk keluar dari sana dengan memakai baju dari para ilmuwan. Benar saja, usahanya pun berhasil. Dari dalam lab, alarm darurat pun dihidupkan sebagai tanda bahaya. Mereka semua pun mengira jika senjata biologis mereka mengalami kebocoran. Saat berhasil keluar dari dalam lab,
Caroline menyuruh Letnan Nilan untuk naik ke dalam helikopter pengungsian lebih dulu. Setelah itu, Caroline pun berniat meledakkan dirinya. Alasan Caroline ingin memusnahkan virus itu sebab virus itu mungkin saja akan membunuh anaknya yang ada di luar sana. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.